Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustaz dalam video pendidikan agama Islam Taupai untuk kelas 4 bab 12, kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Nah, seperti biasa sebelum belajar sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah anak dari Imran bin Yasar, kemudian ibunya yang bernama Yokabat binti Dahad dari keturunan Bani Israel. Nabi Musa dilahirkan di Mesir. Masa kecilnya Nabi Musa nyaris dibunuh oleh Raja Fir'aun karena Raja Fir'aun pernah bermimpi bahwa suatu saat akan ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang menjatuhkan kekuasaan Raja Fir'aun. Nabi Musa diasuh oleh istri Raja Fir'aun yang bernama Asia. Nah, kemudian masa dewasa Nabi Musa alaihissalam. Ketika dewasa, Nabi Musa pernah berjalan-jalan kemudian bertemu dengan dua orang yang sedang berkelahi. Satu orang dari golongan Kipti atau kerajaan, dan yang satunya dari golongan Bani Israel. Nabi Musa hendak memisahkan keduanya. Salah satu dari keduanya ada yang tidak mau diajak berdamai. Karena tidak mau diajak berdamai, Nabi Musa menamparnya hingga meninggal. Setelah kejadian tersebut, Nabi Musa meninggalkan Mesir atas Raja Fir'aun. Ketika di perjalanan, Nabi Musa bertemu seorang gadis. Menolong gadis tersebut, kemudian Nabi Musa ditawari singgah di rumah gadis tersebut, yaitu anak dari Nabi Syuaib. Akhirnya Nabi Musa dijadikan sebagai menantunya. Nah, keteladanan dan keberanian Nabi Musa alaihissalam. Teladan yang dapat diambil dari kisah Nabi Musa, yaitu yang pertama, berusaha mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Yang kedua, menanamkan kasih sayang dan tolong-menolong terhadap yang lain, seperti Nabi Musa yang menolong dua putri Nabi Syuaib mengambil air untuk kambing. Yang ketiga, bersikap sabar dan tabah dalam menerima cobaan dan tantangan dari lawan. Pantang menyerah. Nah, sikap pantang menyerah Nabi Musa dan yaitu Nabi Musa dan kaumnya dikejar oleh tentara Fir'aun sampai ke Laut Merah. Tetapi Nabi Musa tidak gentar dan pantang menyerah. Kedua, contoh dari sikap pantang menyerah ini seperti seorang anak yang rajin dalam belajar demi meraih cita-citanya untuk kemudian kelak, meskipun tantangan yang dihadapi selalu sulit ketika belajar. Nah, saudara-saudara, silakan simak dan saksikan video tentang kisah Nabi Musa alaihissalam berikut ini. Kejahatan Fir'aun semakin menjadi-jadi. Para pengikut Nabi Musa disiksa agar menjadi sesat dan mengikuti kembali perintah Fir'aun. Istri Fir'aun yang dulu merupakan ibu angkat Nabi Musa turut mengikuti ajaran Nabi Musa. Dan ketika Fir'aun mengetahui hal tersebut, Fir'aun langsung menyiksa Asia, istrinya sendiri, hingga meninggal dunia. Nabi Musa kemudian berdoa agar Allah memberi azab kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Dengan segera, negeri Mesir dilanda kemarau panjang, sehingga tanaman gandum milik kerajaan Fir'aun pun gagal panen. Banyak pepohonan dan hewan ternak yang mati, disusul badai yang merobohkan rumah-rumah mereka.
dan wabah penyakit melanda di mana-mana. Dalam keadaan demikian, para utusan Fir'aun mendatangi Nabi Musa agar berdoa kepada Allah untuk mencabut azab itu. Nabi Musa akan bersedia berdoa jika Fir'aun berjanji membiarkan kaum Bani Israel pergi dari Mesir bersama Musa. Namun setelah azab itu berhenti dan keadaan menjadi normal, Fir'aun malah mengingkari janjinya. Kaum Bani Israel yang menjadi buruh, budak, dan sebagainya tetap diperintahkan untuk bekerja paksa di Mesir. Dan para pengikut Nabi Musa masih banyak yang disiksa. Kemudian datanglah wahyu dari Allah agar Musa mengajak kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Mereka berangkat secara diam-diam di malam hari agar tidak diketahui oleh Fir'aun. Namun pada akhirnya Fir'aun tetap mengetahuinya. Fir'aun dan ribuan bala tentaranya segera menyusul rombongan Nabi Musa. Ketika rombongan Nabi Musa telah sampai di tepi Laut Merah, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan karena terhalang oleh lautan. Para pengikut Nabi Musa menjadi panik karena Fir'aun bersama bala tentaranya dari kejauhan sudah tampak bersiap akan membunuh mereka semua. Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, kata Nabi Musa sambil memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu juga Laut Merah terbelah dan memberikan jalan kepada Nabi Musa beserta kaumnya. Para pengikut Nabi Musa segera berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah itu. Setelah mereka sampai di daratan seberang, Fir'aun tiba dan menyusul mereka melalui jalan di laut yang terbelah itu. Namun ketika Fir'aun dan para pengikutnya sampai di tengah-tengah, mendadak laut yang terbelah itu menutup kembali. Tenggelamlah Fir'aun dan para bala tentaranya yang berjumlah ribuan itu. Semua binasa tanpa tersisa. Sesudah selamat dari kejaran Fir'aun, Musa dan pengikutnya meneruskan perjalanan. Di waktu mereka kehausan dan tidak terlihat ada tempat mata air, Nabi Musa lalu memukulkan tongkatnya ke sebuah batu yang cukup besar. Maka dari batu itu memancarlah air yang dapat mereka minum. Dan ketika mereka berada di semenanjung Sinai, mereka merasa kepanasan karena panas matahari seperti memanggang bumi. Tak ada tempat berteduh karena tak ada satupun pohon yang terlihat oleh mereka. Di saat seperti inilah Allah memberikan nikmat-Nya berupa awan yang mengikuti dan melindungi perjalanan mereka. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihi salam membelah Laut Merah yang membuat Raja kejam Fir'aun tenggelam di dalamnya. Semoga serangkaian kisah Nabi Musa ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya akan kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, soalnya ada pun intisari atau rangkuman untuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, Raja Fir'aun membuat undang-undang setiap bayi yang lahir yang laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Untuk menyelamatkan Nabi Musa, ibu Nabi Musa terpaksa menghanyutkan Nabi Musa waktu bayi ke sungai Nil. Nabi Musa kemudian menikah dengan putri Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, nanti insya Allah untuk pembelajaran berikutnya kita akan sambung membahas tentang kisah Nabi Harun alaihissalam. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, sama-sama kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan silakan kita baca doa akhir majelis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.